Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendi Karehan Abrar, NPM 19219154 dari kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian belajar gerak, bentuk dan atau konsep belajar gerak, dan ranah gerak. Yang pertama itu ada pengertian belajar gerak menurut Smith tahun 1922. Tahun 1982, belajar motorik atau belajar gerak adalah seperangkat proses yang bertalian dengan latihan atau pengalaman yang mengantarkan ke arah perubahan permanen dalam perilaku terampil. Meskipun tekanan belajar motorik ialah penguasaan keterampilan, tidaklah berarti aspek domain kognitif diabaikan. Ditambahkan, menurut Minal tahun 1976, belajar gerak itu terdiri dari penguasaan, penghalusan, dan penstabilan gerak atau keterampilan teknik olahraga. Terdapat analisis karakteristis belajar motorik yang dibabarkan oleh Smith tahun 1982 yang dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut. Yang pertama, belajar sebagai proses. Dalam psikologi kognitif dijelaskan sebuah proses adalah seperangkat kejadian atau peristiwa yang berlangsung bersama, menghasilkan beberapa perilaku tertentu. Sama halnya dengan belajar keterampilan motorik, di dalamnya terlibat suatu proses yang menyumbang kepada perubahan dalam perilaku motorik sebagai hasil dari berlatih. Karena itu, fokus belajar motorik ialah perubahan yang terjadi dalam organisme yang memungkinkannya untuk melakukan sesuatu yang berbeda dari sebelum berlatih. Yang kedua itu ada belajar gerak adalah hasil langsung dari latihan. Perilaku motorik berupa keterampilan dipahami sebagai hasil dari latihan dan pengalaman. Yang ketiga yaitu ada belajar gerak tidak teramati secara langsung. Proses yang terjadi di balik perubahan keterampilan itu mungkin sekali amat kompleks dalam sistem persyaratan seperti bagaimana informasi sensoris diproses di organisasi dan kemudian diolah langsung, dan arena itu hanya dapat ditafsirkan eksistensinya dari perubahan yang terjadi dalam keterampilan atau perilaku motorik. Yang keempat itu ada belajar gerak menghasilkan kapasitas untuk berkreasi atau kebiasaan. Pembahasan belajar motorik juga dapat ditinjau dari munculnya kapasibilitas untuk melakukan suatu tugas dengan terampil. Yang kelima itu ada belajar gerak relatif permanen. Ciri lain dari belajar motorik adalah relatif permanen. Hasil belajar itu relatif bertahan hingga waktu relatif lama. Manakala seseorang belajar dan berlatih, maka ia tidak pernah sama dengan keadaan sebelumnya. Yang keenam itu belajar gerak dengan menimbulkan efek negatif. Kesan umumnya yang diperoleh bahwa belajar menimbulkan efek positif, yaitu penyempurnaan keterampilan atau penampilan gerak seseorang. Namun demikian, anggapan ini mengandung persoalan karena apa yang disebut kemajuan atau penyempurnaan tidak terlepas dari persepsi si pengamat. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada bentuk atau konsep gerak. Konsep belajar gerak digolongkan sebagai teori belajar yang berasas perilaku yang dapat diamati. Menurut Supandi dan Seba tahun 1983, perilaku ini adalah ikatan dari rangsangan jawaban atau stimulus respons, disebut teori belajar stimulus response atau SR, atau teori belajar koneksionisme. Menurut Edward Lee Thorndike tahun 1874 sampai 1974, seorang ahli teori belajar, seorang pioner dalam menghasilkan karya ilmiah, bukan saja teori tetapi juga praktek seperti praktek perilaku verbal, transfer latihan, aplikasi pengukuran kuantitatif, dan masalah-masalah sosio-psikologis.
Periode sebelum tahun 1930, Edward D. Thorndike pencetus hukum belajar, yakni IAS kesepian, Law of Readiness, hukum latihan atau Law of Exercise, dan asas sebab akibat atau Law of Effect. Selanjutnya itu ada ranah gerak. Dalam pembentukan sikap subjek didik Ateng tahun 1994 halaman 35 menegaskan tidak ada media pendidikan serialitas pendidikan gerak untuk menanamkan sikap sportif seperti menghargai orang lain, bekerja sama, berjuang keras, dan sebagainya. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditegaskan bahwa belajar gerak memiliki beberapa intensi yang meliputi perkembangan 1. Ranah psikomotor, 2. Ranah kognitif, dan 3. Ranah efektif. Pada ranah psikomotor, intensi belajar gerak memuat 2 tujuan utama. Yang pertama, kemampuan gerak. Yang kedua, kemampuan fisik. Kemampuan bergerak memuat ranah kognitif. Yang pertama, kemampuan gerak lokomotor, yang kedua, kemampuan gerak manipulasi, dan ketiga, kemampuan gerak stabilisasi. Yang ketiga itu ada ranah efektif, memuat masing-masing. Yang pertama, kesegaran jasmani, dan yang kedua, kesegaran gerak. Hal-hal di atas, hal-hal yang saya sebutkan secara multilateral dapat dikembangkan melalui program pembelajaran gerak yang efektif. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam situasi pembelajaran gerak tidak hanya dikembangkan keterampilan gerak, melainkan dapat dikembangkan pula faktor-faktor lain yang menjadi komponen dalam perkembangan totalitas anak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.